Inilah cerita misteri jimat, cerita misteri bersambung, Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, ditulis oleh Hanso. Inilah bagian yang kedua. Sebelum masuk ke dalam gua, Suryati sempat menghela napas. Saat ini detak jantungnya semakin kencang. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui di dalam. Suryati segera melangkah masuk gua. Tanpa mereka berdua ketahui, dua pasang mata mengawasi mereka. Cepat, kau temui Pak Sabto. Ceritakan semua yang kamu lihat. Aku akan mengawasi di sini, kata salah satu orang yang mengintai dari jauh. Iya Nek, aku pergi sekarang, jawab orang satunya. Ternyata yang mengintai Rangga dan Suryati salah satunya adalah nenek-nenek. Orang yang disuruh pergi oleh nenek ini adalah ternyata anak laki-laki berumur 20-an tahun. Dengan mengendap-endap, anak laki-laki itu perlahan meninggalkan tempat itu. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang luar biasa malam ini. Sementara itu Suryati sedang memasuki goa. Karena lorong gelap, maka Suryati pelan-pelan jalannya sembari tangan kirinya meraba-raba dinding gua, karena tangan kanannya memegang tampah yang disenderkan ke pinggangnya. Sudah jauh Suryati melangkah ke dalam goa. Tiba-tiba Suryati mencium aroma wangi dupa, dan di ujung pandangan matanya Suryati melihat ada cahaya dari beberapa obor bambu. Suryati lega, ternyata dia sudah sampai di lokasi tujuannya. Suryati tidak menyadari keadaan ini, bahwa semua ini sudah dipersiapkan. Suryati segera meletakkan tampah berisi daun aras dan bunga melati di altar. Kemudian membakar kemenyan dan 3 batang dupa. Kemudian dia mulai duduk bersemedi. Suryati tadinya berpikir tempat lokasinya akan menyeramkan. Tapi ketika dia menyadari bahwa tempatnya ada beberapa obor bambu, dia tidak takut lagi. Dia mulai memejamkan mata konsentrasi dengan tujuannya datang ke sini. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, belum terjadi apa-apa. Suryati hanya mencium aroma pembakaran kemenyan dan dupa disertai angin sepoi-sepoi dari mulut gua. Suryati tetap diam konsentrasi semedi di dalam gua. Beberapa saat kemudian, Suryati mulai merasakan perubahan suasana di ruangan gua. Dia mendengar sesuatu. Belum selesai dia menerka suara itu, tiba-tiba dia merasakan ada yang merambat di tubuhnya. Dia terkejut. Itu adalah ular. Dia berpikir ini benar-benar ular ataukah pertanda datangnya penguasa gaib gua tersebut. Tapi wajar ada ular di dalam gua. Toh gua adalah salah satu sarang ular. Tadi dia sempat berpikir itu ular berbisa. Dia mulai was-was kalau digigit ular berbisa. Tapi lantas dia berpikir biarlah dia digigit ular berbisa, biar mati sekalian. Toh dia juga mulai tidak kuat menanggung beban hidupnya. Dia sudah nekat, kalaupun dia mati saat ini juga dia sudah pasrah. Ular itu merayap sampai ke kepalanya. Dia merasakan kepala ular itu berhenti tepat di tusuk konde yang dia pakai. Perlahan ular yang merayap di tubuhnya mulai menghilang. Suryati sudah tidak merasakan lagi ada yang merayap di tubuhnya. Tiba-tiba dia teringat dengan sesajen yang dia taruh altar. Daun aras dan bunga melati itu adalah kesukaan ular. Pasti ular-ular ini datang karena kedua barang ini.
batin Suryati. Dia juga beranggapan ular-ular itu saat ini ada di dekat sesajennya. Baru saja dia selesai berpikir, tiba-tiba buka matamu, Cah Ayu. Suryati tersentak ada suara wanita. Suaranya berasal dari depan altar. Sejenak dia gugup dan ragu akan membuka kedua matanya. Tapi wanita itu bersuara lagi. Tidak perlu takut, Cah Ayu. Aku penguasa tempat ini. Suara itu terdengar sangat lembut. Tetap saja mulai ada rasa takut menyelimuti diri Suryati. Sejenak dia menenangkan diri. Dia menghela napas pelan-pelan. Setelah beberapa saat dia beranikan diri membuka kedua matanya pelan-pelan. Belum sempurna Suryati membuka kedua matanya, dia tersentak. Dia melihat di sekitar altar dan batu tempat dia bersemedi ada ratusan ular. Karena altar dan batu tempat dia bersemedi lebih tinggi dari sekitarnya, dia berasa ada di dalam atau di tengah kolam ular. Rasa takut seketika menyelimuti Suryati. Dia memandang sekelilingnya tanpa melihat arah suara wanita tadi. Ular-ular itu benar-benar nyata, bergerak sambil sesekali menjulurkan lidah. Suryati benar-benar ketakutan. Di saat itu dia merasakan ketidaknyamanan di perutnya. Tiba-tiba seluruh ular itu pelan-pelan memudar, berubah menjadi asap. Asapnya awalnya sedikit seperti asap pembakaran kemenyan, lama-lama bertambah banyak seperti asap di kebakaran. Suryati tersentak. Perlahan asap-asap itu berubah menjadi sosok tubuh manusia sempurna. Tapi kepala mereka adalah ular. Walau wajah ular mereka terlihat sama, tapi tubuh manusia mereka jelas bisa dibedakan mana pria mana wanita dari bentuk tubuh dan baju yang mereka kenakan. Mereka memakai baju seperti baju kerajaan di film atau sinetron TV. Suryati benar-benar di tengah-tengah mereka. Dia seperti dikepung. Semuanya menatap tajam ke arah Suryati. Suryati masih sambil menahan rasa tidak nyaman di perutnya. Jangan takut, Cah Ayu. Ucap wanita itu lagi. Suryati tersentak kembali. Dia beranikan diri memandang ke arah asal suara wanita itu. Perlahan dia mengalihkan pandangannya ke depan altar. Dia tertegun. Ada wanita cantik berumur sekitar 40 tahunan memandangnya sambil tersenyum. Wanita itu sangat cantik. Pria yang memandangnya pasti akan terlena oleh pesona kecantikannya. Sekilas Suryati melihat tusuk konde yang dikenakan wanita itu. Iya, tusuk kondenya sama dengan yang diberikan Rangga yang dia kenakan sekarang. Belum sempat Suryati berpikir jernih, dia menyadari sesuatu. Fisik wanita itu kebalikannya dari sosok di sekelilingnya. Yang lain adalah badan manusia dengan kepala dan wajah ular. Sedangkan wanita itu berkepala layaknya manusia dan berwajah cantik. Walau badannya layaknya manusia, tapi seluruh kulitnya bersisik ular. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu ke sini, Cah Ayu? Nama saya Suryati. Saya ke sini bermaksud bertemu dengan Nyai Sri Aras untuk memohon bantuan. Jawab Suryati sambil posisi kedua tangan menyembah. Akulah yang engkau maksud. Bantuan apa yang kau inginkan, Cah Ayu? Tanya Nyai Sri Aras. Lalu Suryati beranikan diri menceritakan semua keluh kesah masalah hidupnya. Sambil sesenggukan hampir menangis, akhirnya Suryati berkata, Saya mohon bantuan kekayaan dari Nyai. Siapa yang membawamu kemari? Rangga. Ketika mendengar jawaban Suryati, justru semua yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. Suryati bingung, kenapa mereka tertawa. Suryati menyadari kalau sikap mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba Suryati merasa takut. Nyai Sri Aras yang tadinya cantik anggun mempesona tiba-tiba berubah mimiknya menjadi menyeramkan. Sosok kepala ular di sekelilingnya perlahan semua mendekati. Suryati yang masih setengah bersujud melihat sosok yang berkepala ular di sekelilingnya mulai mendekatinya.
Dia mulai takut. Lalu Suryati menengadahkan wajahnya memandang ke arah Nyai Sriaras. Nyai? Suryati bingung mau berkata apa. Tiba-tiba Nyai Sriaras berkata, "Karena Rangga yang mengantarmu ke sini, kamu milikku, Cah Ayu." Hanya dalam sekejap sosok Nyai Sriaras berubah. Yang tadinya tubuh dan kepala manusia berwajah cantik tapi kulit bersisi ular, tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa. Sesaat dia berdesis, lalu dengan kecepatan tinggi ular raksasa perwujudan asli Nyai Sriaras bergerak ke arah Suryati sambil membuka mulutnya bermaksud memakan Suryati. Kepala Suryatilah yang diincar ular tersebut. Suryati takut dan tidak bisa bergerak. Dia kaget dan belum sempat berpikir apa yang akan terjadi. Dia kesini untuk meminta kekayaan, tapi kenapa dia justru mau dimakan penguasa gaib di sini? Jarak mulut ular raksasa itu tinggal sejengkal dari kepala Suryati yang tak bisa bergerak karena takut. Ketakutan Suryati sudah mulai di puncaknya. Sudah sampai di puncaknya. Dia gemetar dan tak bisa bergerak. Ditambah perutnya yang berasa tidak nyaman membuat Suryati pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kalaupun saat ini adalah ajalnya, dia sudah siap. Mungkin memang sudah menjadi takdirnya di tempat ini, dan semua kesulitan yang ditanggungnya akan selesai. Gigi taring ular tersebut tepat menyentuh kepala Suryati. Suryati yang takut dan panik yang sekaligus merasa tidak nyaman dengan perutnya tiba-tiba keanehan terjadi. Ular raksasa itu yang seharusnya sudah mencaplok kepala Suryati tiba-tiba berdesis, cenderung berteriak marah dan histeris dengan mulut makin menganga dan sedikit menyemburkan cairan dari mulutnya. Lalu seperti terkejut ular raksasa tersebut menjauhkan diri dari Suryati. Suryati tak kalah terkejut dengan apa yang terjadi. Ular raksasa itu marah lalu mengibaskan ekornya ke arah Suryati. Belum sempat Suryati berpikir apa yang terjadi, dia dikejutkan oleh ular raksasa yang datang menghantam tubuhnya tanpa sempat menghindar. Suryati terlempar jauh ke belakang ke arah lorong gua. Suryati merasakan tubuhnya sakit luar biasa. Pandangannya mulai gelap dan semakin gelap, dan akhirnya dia tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian Suryati tersadar. Dia masih linglung berpikir apa yang terjadi dan di mana saat ini dia berada. Ternyata dia berbaring di balai bambu di sebuah rumah tua. Dia mulai teringat apa yang terjadi sebelumnya. Saat itu hari mulai terang. Sayup-sayup ada suara ribut-ribut di luar. Suryati penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Kebetulan sebelah balai ada jendela, jadi dia bangun bermaksud melihat keluar melalui jendela. Tapi ketika mau bangun dia merasa tubuhnya sakit, terutama di bagian tulang rusuknya. Dia yakin luka ini disebabkan oleh hantaman ekor ular raksasa atau karena terjatuh di lantai goa. Susah payah Suryati berusaha bangun sambil menahan sakit. Wanita itu selamat. Dibawa kemari oleh Nenek Minah. Pak Sabto sudah mencari bantuan dan akan segera datang. Suryati yakin bahwa wanita yang dimaksud adalah dirinya. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi di luar. Saat itu di antara kaki orang-orang, Suryati melihat ada tubuh orang yang ditandu tergeletak di tengah kerumunan. Bagian kepala ditutupi dengan daun pisang. Nampak ada darah di beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya orang tersebut sudah menjadi mayat. Suryati mengernyitkan alisnya. Sepertinya dia mengenal pakaian yang dipakai mayat itu. Iya, dia ingat itu adalah Rangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambok Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.
Kejadian Malam Jumat.